Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Bertanugraha. NIM saya 11422003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk atau jasa yang berbeda dengan pesaingnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Macam-macam strategi diferensiasi produk. Diferensiasi produk membedakan produk dengan cara mengubah merek, ukuran, warna, bau, dan kemasan. Untuk diferensiasi layanan, memberikan layanan yang lebih baik. Untuk diferensiasi merek, menciptakan merek yang lebih kuat dan unik, mudah dikenal oleh masyarakat. Untuk diferensiasi campuran, menggabungkan faktor diferensiasi vertikal dan horizontal. Misalnya, konsumen bisa memilih mobil baru dari kelas kendaraan yang sama atau mempertimbangkan dari harga merek yang berbeda. Untuk diferensiasi saluran distribusi, memiliki jalur yang penjualannya unik atau eksklusif. Misalnya, membuat produk secara langsung melalui situs web atau menjalin kemitraan dengan retail atau menciptakan toko fisik. Untuk manfaat dari strategi diferensiasi adalah tak perlu menurunkan harga, laba lebih bersih, lebih besar, brand awareness, brand loyalty, dan meningkatnya brand value. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ahmad Fahrezi, NIM 11422027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen strategi industri dengan judul strategi integrasi vertikal. Apa itu strategi integrasi vertikal? Strategi integrasi vertikal adalah sebuah pendekatan bisnis di mana suatu perusahaan memperluas operasi atau pengendalian ke berbagai tahap dalam rantai pasokan atau proses produksi dari bahan baku hingga distribusi produk. Jadi dalam strategi ini, perusahaan tidak hanya memfokuskan diri pada suatu segmen pasar atau tahapan produksi, tetapi juga mengambil alih satu bekerja lebih dekat dengan tahap-tahap yang lebih dulu, sumber bahan baku maupun hilir distribusi produk. Jenis-jenis integrasi vertikal. 1. Integrasi vertikal maju, forward integration. Ini terjadi ketika perusahaan bergerak ke tahap hilir rantai pasok. Misalnya, produsen barang pindah untuk mengendalikan distribusi dan menjual produk mereka, atau bahkan membuka toko retail mereka sendiri. Kedua, integrasi vertikal mundur, backward integration. Ini terjadi ketika perusahaan bergerak ke tahap hulu dalam rantai pasokan. Contoh, produsen produk tertentu membeli atau mengakui sisi pemasok bahan baku atau komponen yang mereka gunakan dalam proses produksinya. Tujuan dari integrasi vertikal: 1. Mengurangi biaya transaksi dalam mengendalikan lebih banyak tahapan dalam proses produksi. Perusahaan dapat mengurangi biaya yang biasanya terkait dengan kontrak, negosiasi, dan interaksi dengan pihak ketiga. 2. Meningkatkan efisiensi operasional. Mengelola berbagai tahap dalam rantai pasokan atau distribusi dapat membantu perusahaan menyinkronkan operasionalnya dengan lebih baik dan berpotensi meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk produksi dan pengiriman. 3. Meningkatkan kontrol kualitas. Dengan mengendalikan lebih banyak tahap, perusahaan memiliki lebih banyak pengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Ini juga bisa membantu dalam memastikan standar yang lebih
konsisten. 4. Mengurangi ketergantungan pada pemasok atau distributor. Integrasi vertikal yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang bisa mengurangi risiko penggunaan pasokan atau distribusi. 5. Menciptakan penghalang masuk, barrier to entry. Dengan mengendalikan sumber daya dan distribusi, perusahaan dapat menciptakan penghalang bagi pesaing baru yang ingin memasuki pasar yang sama. Contoh strategi integrasi vertikal. 1. Perusahaan Apple. Apple adalah contoh perusahaan yang menggunakan strategi integrasi vertikal maju. Mereka tidak hanya mendesain perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mengendalikan distribusi melalui Apple Store dan platform online mereka. Dengan demikian, Apple dapat memastikan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi dan menjaga margin keuntungan yang lebih tinggi. 2. Perusahaan Tesla. Tesla mengintegrasikan vertikal baik ke belakang, mengakuisisi pabrik baterai dan pemasok komponen kecil secara internal, dan ke depan menjual kendaraan langsung ke konsumen melalui jaringan toko dan website mereka. Hal ini memungkinkan Tesla untuk mengontrol kualitas dan harga serta menghindari ketergantungan pada pihak ketiga. Pertimbangan dalam implementasi strategi integrasi vertikal. 1. Kesesuaian dengan strategi jangka panjang. Perusahaan perlu memastikan bahwa integrasi vertikal selaras dengan tujuan jangka panjang dan visi perusahaan. Jika tidak, perusahaan mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasi yang lebih kompleks. 2. Kemampuan manajerial untuk mengelola operasi yang lebih besar dan lebih kompleks. Perusahaan memerlukan kemampuan mempelajari yang lebih kuat, manajerial yang lebih kuat. Evaluasi biaya dan keuntungan. Integrasi vertikal membutuhkan evaluasi yang hati-hati terkait biaya integrasi, biaya operasional, dan potensi penghematan atau pendapatan yang dapat diperoleh. Kesimpulan, strategi integrasi vertikal bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, tetapi juga membawa tantangan dan risiko yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Keberhasilan implementasi integrasi ini tergantung pada faktor-faktor seperti industri, kapasitas finansial perusahaan, dan kemampuan dalam mengelola operasi yang lebih kompleks. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disinta Amalia, NIM 1142238. Saya di sini akan mempresentasikan tugas manajemen strategi industri yang berjudul strategi integrasi diversifikasi. Apa itu strategi diversifikasi? Salah satu strategi perusahaan terampuh, baik dari sisi keuangan atau pemasaran. Di dunia bisnis, pengertian diversifikasi adalah memproduksi beberapa produk dengan unsur intrinsik mirip, tapi tetap memiliki perbedaan dari segi lain, misalnya ukuran, jenis, merek, dan sebagainya. Tujuan strategi diversifikasi: 1. Meningkatkan perolehan laba. Untuk meningkatkan perolehan laba dengan diproduksinya banyak produk sekaligus dalam satu waktu, perusahaan bisa meningkatkan potensi terjadinya lebih banyak penjualan. 2. Memperluas market share. Untuk memperluas market share, atau disebut juga dengan pangsa pasar, bagi sebuah perusahaan, pangsa pasar adalah komponen penting penentu kesuksesan bisnis, terutama jika memiliki banyak kompetitor. 3. Mencegah kebosanan masyarakat atas suatu produk.
Untuk mencegah masyarakat mengalami kejenuhan atas sebuah merek, di dunia manufaktur ada satu istilah yang disebut dengan product life cycle, yang artinya siklus hidup produk dari pertama kali rilis sampai mengalami penurunan penjualan. 4. Personalisasi produk sesuai karakteristik target pasar. Sebagai seorang pengusaha, Anda tidak dapat memungkiri bahwa setiap produk memiliki target pasar dengan persona berbeda. 5. Membantu mengalahkan kompetitor. Tujuan terakhir diversifikasi adalah untuk membantu perusahaan mengalahkan kompetitor. Kombinasi pengusahaan market share, inovasi, serta personalisasi produk akan membuat perusahaan Anda lebih mudah unggul dari kompetitor. Jenis strategi diversifikasi dibagi menjadi dua, yaitu diversifikasi vertikal dan diversifikasi horizontal. Contoh-contoh dari strategi diversifikasi: 1. Diversifikasi usaha, diversifikasi produk, dan diversifikasi investasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari kelompok 2. Strategi stabilitas merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan atau industri bila perusahaan atau industri tetap melayani masyarakat dalam sektor produk atau jasa yang serupa. 2. Keputusan strategi utamanya difokuskan terhadap merencanakan fungsinya. Tujuan strategi stabilitas. Tujuan mengapa perusahaan menerapkan strategi stabilitas adalah: yang pertama, perusahaan berjalan dengan baik atau menganggap dirinya berhasil baik. 2. Strategi stabilitas paling kecil resikonya. Semakin besar perusahaan dan semakin berhasil mereka, maka semakin besar pula daya tahannya terhadap risiko. 3. Manajer lebih menyukai tindakan daripada pemikiran. Strategi stabilitas terus berjalan karena para eksekutif tak pernah mau mempertimbangkan setiap alternatif lainnya. 4. Lebih mudah dan lebih menyenangkan bagi yang berkepentingan untuk melakukan strategi stabilitas. 5. Lingkungan dianggap lebih stabil secara relatif dengan sedikit peluang yang mau dimanfaatkan perusahaan. 6. Terlampau banyak ekspansi dapat menimbulkan ketidakefisiennya. Diterapkan pada saat strategi stabilitas diterapkan ketika perusahaan ingin mempertahankan kinerja yang baik dan posisi pasar yang sudah ada. Perusahaan menerapkan strategi stabilitas ketika perusahaan merasa kinerja lebih baik. Perusahaan ingin mempertahankan tren yang sama di tahun-tahun berikutnya. Perusahaan ingin mempertahankan posisi pasar produk yang ada. Perusahaan ingin mempertahankan identitas merek dan bangsa pasarnya. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi stabilitas adalah Coca-Cola. Perusahaan ini mempertahankan lini produk utamanya, yaitu minuman ringan, sambil melakukan penyesuaian kecil untuk beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya.